Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman yang pantas bagi orang yang meninggalkan sholat. Sebagian mereka mengatakan hukumannya adalah didera, dicambuk, dan dipenjara. Ada juga yang mengatakan dibunuh sebagai hukuman had baginya, bukan karena murtad. Ini menunjukkan ancaman yang keras bagi orang yang meninggalkan sholat. Hendaknya seorang muslim takut apabila keislamannya diperdebatkan oleh para ulama dengan sebab meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat telah berbuat dosa yang paling besar, lebih besar dosanya di sisi Allah daripada membunuh jiwa dan mengambil harta orang lain. Lebih besar dosanya daripada dosa zina, mencuri, dan meminum khamr. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat. Silakan lihat dalam kitab As-Salatu wa Hukmu Tarikiha halaman 29 karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang yang enggan mengerjakan salat fardu, maka dia berhak mendapatkan hukuman yang keras, yang berat, berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin. Bahkan menurut jumhur umat seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan selain mereka, dia wajib untuk disuruh bertaubat. Jika dia bertaubat, maka dia terbebas dari hukuman, dan jika tidak bertaubat, maka dia dibunuh. Bahkan orang yang meninggalkan sholat lebih jelek daripada pencuri, pezina, peminum khamr, dan penghisap ganja. Disebutkan dalam Majmu' Al-Fatawa. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, pasal tentang orang yang meninggalkan sholat, apakah dia dibunuh karena had atau karena kafir? Adapun masalah yang ketiga, yaitu apakah orang yang meninggalkan sholat itu dibunuh karena had seperti dibunuhnya muharib, pelaku teror, dan pezina, ataukah dia dibunuh seperti dibunuhnya orang murtad dan zindiq? Dalam masalah ini ada dua pendapat menurut para ulama, dan keduanya adalah riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Yang pertama, dia dibunuh seperti dibunuhnya orang yang murtad. Ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair, Amir Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakha'i, Abu Amr Al-Auza'i, Ayyub As-Sikhtiyani, Abdullah ibnul Mubarak, Ishaq bin Rahawayh, Abdul Malik bin Habib dari mazhab Maliki, dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan diceritakan dari Imam Asy-Syafi'i sendiri oleh At-Tahawi, dan diceritakan oleh Abu Muhammad ibnu Hazm dari Umar bin Al-Khattab, Mu'adz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, dan para sahabat yang lainnya. Kedua, dia dibunuh karena had, bukan karena kafir. Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, dan riwayat inilah yang dipilih oleh Abdullah ibnu Battah. Disebutkan dalam kitab As-Salatu wa Hukmu Tarikiha halaman 48 sampai 49. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya orang yang meninggalkan salat karena malas, maka sah dihukumi keislamannya selama tidak ada sesuatu yang menyingkap apa yang disembunyikan dalam hatinya atau yang menunjukkan pada hal itu, dan dia meninggal di atas yang demikian itu sebelum dia disuruh bertaubat, sebagaimana hal tersebut terjadi pada zaman sekarang ini. Adapun jika dia diberikan pilihan antara dibunuh dan bertaubat dengan kembali menjaga salatnya, lalu dia memilih untuk dibunuh, maka dia harus dibunuh, dan pada keadaan seperti ini dia mati dalam keadaan kafir, tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslimin, dan tidak diberlakukan hukum-hukum kaum muslimin atasnya, karena tidak masuk akal kalau bukan karena pengingkaran di dalam hatinya dia memilih untuk dibunuh karenanya. Secara akal mustahil seseorang memilih dibunuh daripada mengerjakan salat. Hal ini menunjukkan kepada kekafirannya. Hal ini diketahui secara pasti dari kebiasaan manusia. Untuk menetapkannya tidak butuh lagi kepada dalil. Disebutkan dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah jilid 1 halaman 177. Sementara itu, ada ulama lain yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat
tidak dibunuh tetapi dipenjara hingga mati atau bertaubat. Ini adalah pendapat Az-Zuhri, Ibnul Musayyib, Umar bin Abdul Aziz, Abu Hanifah, Dawud Al-Zahiri, Al-Muzani, dan Ibnu Hazm. Silahkan lihat dalam Sahih Fiqh Sunnah. Tetapi perlu diingat dan dicamkan bahwa yang melakukan hukuman ini adalah ulil amri, pemerintah kaum muslimin. Saya ulangi, yang perlu diingat dan dicamkan bahwa yang melakukan hukuman ini adalah ulil amri, pemerintah kaum muslimin. Tidak semua orang berhak melakukan hukuman ini. Barakallahu fikum.